kita akan belajar tentang pecahan senilai. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan yang mempunyai nilai sama besar. Ya, jadi pecahan senilai itu adalah apa? Pecahan yang mempunyai nilai sama besar. Oke. Nah, bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai itu? Gimana ya caranya? Nah, perhatikan. Lihat di sini ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, mengalihkan, dikali berarti. Nah, yang kedua, membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi dua caranya itu, yang pertama dikali dan yang kedua dibagi, tetapi dengan angka yang sama. Kalau misalkan penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilang dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 3, pembilang kalikan 3. Dan kalau misalkan penyebut dibagi dengan 5, berarti pembilang harus dibagi dengan 5. Ya, karena di sini dikatakan harus dengan angka yang sama. Mana sih penyebut dan pembilang? Kalian kan udah tahu kan, karena di kelas 3 sudah kita pelajari. Nah, di sini Ibu kasih contoh deh. 4/6. Ya, 4/6. Yang manakah penyebutnya dan mana pembilangnya? Nah, pembilang itu selalu berada di atas. Ini namanya pembilang. Penyebutnya mana? Nah, penyebutnya di bawah, si angka 6. Penyebut. Ya, ini namanya penyebut. Nah, berarti kalian sudah tahu kan sekarang kan, mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Nah, coba perhatikan gambar. Ada dua gambar apa ini? Ya, ada dua gambar balok. Lihat coba gambar baloknya. Ukurannya sama tidak? Rapi tidak? Nah, ukuran balok pada gambar ini mempunyai ukuran yang sama. Jadi, ini bisa dikatakan mereka mempunyai nilai yang sama, ya. Nah, sudah paham belum penjelasan tentang pecahan senilai? Sekarang kita berlatih yuk. Nah, di sini Ibu punya dua soal tentang pecahan senilai. Yang pertama ada 1/2. Ya, tadi caranya bagaimana? Caranya ada 2. Kalau nggak dikali, dibagi. Tetapi harus dengan angka yang sama. Nah, coba 1/2. Kita jawab di bawah ya. Jawaban 1/2. Ya, 1/2 kita kalikan dulu. Karena dia ini kecil, angka kecil, berarti tidak bisa kita bagi. Harus kita kali. Berarti kita mencari pecahan senilainya dengan cara mengalihkan dengan angka yang sama. Ya, 1/2. Kita kalikan dengan berapa ya? Kalau dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 1/2. Berarti kita loncat ke 2. Bikin dulu garis panjangnya. Bikin garis panjang. Lalu tulis di sini 1, di sini tulis 2. Ya. Lalu tulis kali atas bawah. Kalikan dengan 2. Tadi kan kita mau kalikan dengan 2 nih. Kalikan dengan 2 ya. Pembilang kali 2, penyebut pun dikali dengan 2. Sama dengan. Nah, kalikan 1 dikali 2 berapa ya? 2. Lalu 2 dikali 2 berapa?
4. Berarti 2/4 merupakan pecahan yang senilai dengan 1/2 ya. Lalu kita cari lagi berapa lagi ya pecahan senilainya. 1/2 sama dengan, kalau tadi dikalikan 2, nanti kita kalikan berapa lagi? Kalikan dengan 3 ya. 1/2. Panjangin lagi nih garisnya, dikali 3. Nah, kali 3. Kita jawab berapa nih? 1 kali 3 berapa ya? 3. 2 kali 3 6. Berarti 3/6 merupakan pecahan senilai dari 1/2. Ya kan? Udah paham belum? Nah, kalau misalkan diminta mencari 3. Nah, ini kan kita sudah mencari 2 nih tadi, ya kan? Nah, sekarang Ibu tambahkan. Kalau diminta mencari 3 pecahan senilai, tinggal kamu kalikan dengan 4. Kalau tadi kali 3 berarti dikalikan dengan 4. 1 dikali 4, 2 dikali 4 sama dengan 4/8. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Nah, bagaimana ya cara menentukan apakah 4/8 merupakan pecahan yang senilai dengan 1/2? Caranya seperti ini. 4/8 sama dengan 4/8 diapakan supaya bisa 1/2 ya. Kalau tadi kan caranya ada 2, kalau 3 dikali dibagi. Nah, ini angkanya ada lebih besar daripada 1/2 tadi, berarti lebih baik diapain ya? Dibagi. Berarti 4 dan 8 dibagi dengan angka yang sama. Angka berapakah yang bisa membagi mereka? Coba kita bagikan dengan angka 4. 4 dibagi 4, 8 dibagi 4. Nah, kita jawab 4 bagi 4 berapa? 1. 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, lihat, ternyata jawabannya 1/2 loh. Sama tidak sama yang ini? Sama kan? Berarti benar adanya bahwa 4/8 merupakan pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan 1/2. Ini adalah cara membuktikan ya. Nah, kalau misalkan nanti di soal mintanya mencari 4 pecahan senilai ya, tinggal kamu lanjutkan aja kalikannya. Kalau tadi dikali 4, sekarang kalikan dengan 5 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua nih, yang kedua itu 8/16. 8/16, lihat angkanya lebih besar loh. Nanti kita apain ya? Enaknya dibagi. Caranya kita bagikan, dibagi dengan angka yang sama. Bagi berapa ya? Kita bikin dulu garis panjangnya. Taruh angka 8 dan taruh angka 16 ya. Kita bagikan dengan angka berapa mereka yang bisa sama-sama membagi kedua angka ini? Coba kalau angka 2 bisa nggak ya 8 bagi 2? 16 bagi 2? Bisa tidak? Nah, bisa ternyata di perkalian ada 8 dibagi 2, 16 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa hasilnya? 4. 16 bagi 2 berapa hasilnya? 8.
bikin pernya. Berarti jawabannya 4/8. Nah, 4/8 ini merupakan pecahan yang senilai dengan 8/16. Kita cari lagi. 8/16 sama dengan, kalau tadi dibagi 2, sekarang dibagi berapa ya? Kita tulis dulu deh ini ya. 8/16 bagi berapa nih? Kalau kita bagikan dengan 3, apakah 8 dan 16 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Perkalian 8, apakah ada yang bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. 8 tidak bisa dibagi dengan 3, 16 tidak bisa dibagi dengan 3. Kita bagikan dengan berapa ya? Dengan 4. 8 dibagi 4 bisa nggak ya? Wah, bisa tuh. Tapi bawahnya kita lihat dulu. 16 bagi 4 bisa nggak? Wah, ternyata bisa juga. Berarti dibagi dengan 4. Ya, sama-sama dibagi 4. Atas pembilang, bawah penyebut harus dibagi dengan angka yang sama besar. Maka jawab 8 bagi 4 berapa ya? 2. 16 bagi 4 4. Berarti jawabannya 2/4. 2/4 ini merupakan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan 8/16. Ya, coba satu lagi kita cari pecahan senilainya. 8/16 sama dengan, bikin dulu garis panjangnya. Kita salin dulu nih. 8/16 dibagi. Bagi berapa lagi ya? Kalau tadi bagi 4, kalau sekarang bagi 5 bisa nggak ya? Kira-kira bagi 5? Nggak bisa. 8 bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 nggak bisa juga. Bagi 7 apalagi tidak bisa. Berarti bagikan dengan berapa? 8 bagi 8 bisa nggak ya? 8 bagi 8, 16 bagi 8, wah ternyata bisa. Berarti dibagikan dengan 8 ya. Nah, 8 bagi 8 berapa hasilnya? 1. 16 dibagi 8 berapa hasilnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? 16 bagi 8 berapa hasilnya? 8. Karena 8 dikali 4 sama dengan, ya, 8 dikali 2 maksudnya. Karena 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti 1/8 merupakan pecahan yang senilai dengan 8/16. Ya, sudah paham sampai di sini anak-anak? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kalian mengerjakan soal latihan yang ibu guru berikan ya. Selamat mengerjakan.